محمد Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nyaring jawabannya. Ini kalau nggak ngantuk biasanya lapar. Makanya pian ulun kasih tahu kalau pian mau hadir datang ke pengajian, usahakan makan dulu di rumah, biar pian lebih siap menghadapi kenyataan. Ulun doakan yang jawaban salamnya kencang, insya Allah mudah-mudahan dikabulkan segala hajatnya, mudah-mudahan dikabulkan segala harapannya, dimudahkan rezekinya, diberkahi rezekinya, dan mudah-mudahan hutang pihutangnya dipermudah untuk melunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan muka-muka banyak hutang. Alhamdulillah, Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini berkah daripada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama berkumpul, yang mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada perkumpulan ini kecuali dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang membawa keberkahan, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta kepada para keluarga, juga para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama yang ulun hormati, ulun ta'zimi, ulun cintai kepada para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua, Guru Muhammad Madani hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, sehingga mana bisa terus membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kepada Guru Jahroni, yang mudah-mudahan kita juga doakan, mudah-mudahan sedih panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah mudah-mudahan beliau juga bisa terus membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga guru-guru atau tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang kada ulun sebut dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih berada di bulan Rajab yang mulia. Lebih tepatnya di akhir-akhir bulan Rajab. Maka dikatakan fi Rajab kam ajaib kam mawahib wa kam min jud. Berapa banyak di bulan Rajab ini
keistimewaan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi orang yang ingin bertobat kepadanya. Maka mari muhasabah diri kita ini. Apa ketaatan yang telah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Bagaimana hari-hari yang telah kita lalui? Apakah penuh dengan ketaatan atau naudzubillah malah penuh dengan kemaksiatan? Bagaimana sholat 5 waktu kita? Dan bagaimana berapa banyak salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Maka hal ini yang harus kita renungkan. Mumpung masih ada umur, masih ada waktu, mari masing-masing kita semuanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan Rajab yang mulia ini. Dikatakan para alim ulama, barang siapa yang mampu menjaga kemuliaan bulan Rajab, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik untuk bisa menjaga kemuliaan bulan Sya'ban. Maka barang siapa yang mampu menjaga kemuliaan bulan Sya'ban, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik untuk bisa berbuat ketaatan di bulan Ramadan. Dan barang siapa yang mampu menjaga kemuliaan bulan Ramadan, akan dijaga dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Maka mudah-mudahan kita semua panjang umur sampai ke bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Maka para ulama menganjurkan untuk memperbanyak ketaatan di bulan Rajab, termasuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan barang siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya 70 kali di pagi dan di sore hari, maka niscaya kulitnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka masih ada waktu biar di akhir-akhir bulan Rajab ini perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, diceritakan dalam kitab Mukashafatul Qulub, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau menceritakan ada seorang ibu yang mana di Baitul Muqaddas hidup dalam kesederhanaan. Ini ibu memiliki daripada pakaian yang terbuat daripada kain wol yang udah kasar, udah lapuk usang. Tapi walaupun demikian, ini ibu selalu mengagungkan bulan Rajab yang mulia. Di setiap harinya ini ibu memiliki amalan, yaitu membaca surah Al-Ikhlas 12.000 kali. 12.000 kali. Kira-kira pian-pian di sini kawa kada 12.000 kali. Kawa kada? Insya Allah kada. Maka singkat cerita, ibu ini pun sakit, kemudian yang menyebabkannya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia ini ibu berwasiat kepada anaknya untuk minta kain wol tersebut dikuburkan bersama jenazah ibunya ini. Akhirnya udah meninggal, ternyata anaknya ini menggantikan kain kafan yang baru, yang mewah, yang mahal, tidak menjalankan wasiat daripada ibunya. Kemudian dikuburkan jenazah ibunya, orang-orang pun ikut menguburkan. Dan ketika itu pulanglah setelah selesai penguburan, tidak terkecuali anaknya pun pulang, kemudian tidur di malam hari. Ternyata di malam hari anak ini bermimpi ibunya, dan di dalam mimpinya ibunya pun berkata, "Ana anka ghairu radiyah." Ketahuilah wahai anakku, aku tidak ridha kepadamu karena engkau tidak menjalankan wasiatku. Akhirnya anaknya pun ketakutan yang demikian, terbangun daripada tidurnya, kemudian mengambil daripada kain wol milik ibunya untuk menguburkan dengan jenazah ibunya tersebut. Datang ke kuburan, kemudian digali. Subhanallah, ketika mana digali, jenazahnya udah hilang, nggak ada jenazah ibunya. Anaknya pun bingung mencari jenazah ibunya. Kemudian di saat kebingungan yang seperti itu, ada suara mengatakan, "Ama alimta anna man ata'ana fi Rajab lanatruku fardan wahidan." Ketahuilah barang siapa yang mana memakmurkan bulan Rajab dengan ketaatan kepada kami, niscaya kami tidak akan membiarkannya dalam kuburan sendirian. Keberkahan kemuliaan bulan Rajab.
Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahannya. Sebagaimana Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab juga banyak sekali keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala, peristiwa-peristiwa agung. Yang paling agung adalah Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka Isra dalam bahasa Arab artinya berjalan di malam hari. Jadi kalau ada orang yang berjalan di malam hari, berarti lagi Isra. Ibu-ibu berantem sama suaminya malam-malam, kemudian terus kabur dari rumahnya bawa pakaiannya, berarti ibu ini lagi Isra. Ditanyain sama tetangganya, Acil hendak kemana? Bilang, Ulun hendak Isra. Masya Allah. Tapi yang dimaksud dengan Isra Nabi SAW di sini adalah perjalanan yang suci, yang sangat jauh di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Karena tolak ukur Isra Mi'raj ini adalah iman, bukan akal pian. Kalau akal pian kadang-kadang mampu untuk menjangkaunya. Karena kenapa? Ini semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maka subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa yang menghendaki? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghendaki, niscaya kadada yang mustahil, kadada yang mampu menghalanginya. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini tolak ukurnya adalah iman. Bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau normalnya perjalanan membutuhkan waktu 3 bulan naik onta kurang lebihnya. Ini perjalanan yang sebegitu panjangnya cuma ditempuh dengan sepertiga malam aja. Karena ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian juga Mi'raj, naik dari langit pertama, kemudian sampai langit yang ke-7, kemudian ke Sidratul Muntaha, dan kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ulun contohkan, ibu sama bapak itu adalah sebab, anak adalah akibatnya. Adanya ibu sama bapak jadilah anak, betul. Itu secara akal. Tapi kalau secara iman nggak begitu, pian. Contohnya buktinya Nabi Adam alaihissalam, nggak ada abahnya, nggak ada mamahnya. Ketika Allah menghendaki jadi Nabi Adam alaihissalam. Dan begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam gak ada abahnya, tapi ada ibunya, yaitu Sayyidah Maryam. Maka ketika Allah menghendaki, jadi Nabi Isa alaihissalam. Maka peristiwa Isra Mi'raj pun tolak ukurnya adalah iman, bukan akal kita. Dan subhanallah, begitu juga anak-anak zaman sekarang, banyak anak-anak yang kadada abahnya. Na'udzubillah. Katanya mau niru Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ini wanita solihah. Anak-anak zaman sekarang, innalillah. Tapi ini jauh, yang maksiat, yang kada baik jauh di Jawa sana. Insya Allah di desa Banu Tajun ini, insya Allah sama aja. Kada insya Allah jadi orang-orang yang soleh-solehah. Insya Allah berkah daripada bimbingan guru, yang mudah-mudahan kita doakan sering panjang umur, sehat walafiat, dan bisa membimbing kita terus ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, itu memperkuat keimanan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
berapa banyak orang di zaman Nabi yang gak percaya dengan peristiwa ini. Bahkan na'udzubillah sebagian banyak dari mereka itu murtad karena tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepulangnya dari sini bertambah ketaatan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menemukan kejadian-kejadian yang mencengangkan. Di antaranya ketika itu Nabi didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Itu ketika itu tiba-tiba mencium aroma yang sangat wangi. Kemudian dikatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini wangi apa yang semerbak seperti ini?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Rasul, ini adalah bau harumnya daripada Masyitah." Masyitah ini adalah pembantunya Fir'aun, yang mana selalu mengurusi anak-anaknya Fir'aun. Tapi dia ini adalah perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya satu waktu ketika mana mengurusi anak Fir'aun, tiba-tiba ketika itu menyisir anak-anaknya, sisirnya jatuh, kemudian dia berkata, "Celakalah Fir'aun." Kemudian ketika itu didengarkan oleh anak perempuannya ini dan diadukan sama Fir'aun. Akhirnya Fir'aun tersebut kemudian memanggil seluruh keluarganya, suaminya, anak-anaknya. Kemudian ditanyakan, "Apakah ada Tuhan lain selain aku?" katanya. Kemudian dijawab, "Rabbi wa rabbuka Allah." Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Fir'aun yang zalim yang seperti itu pun kemudian menyiksa mereka agar mereka murtad dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika itu keteguhan mereka yang sangat kuat. Ketika itu Fir'aun memanggil anak buahnya untuk membawa kuali raksasa, kemudian diisi dengan minyak dan dididihkan. Akhirnya satu persatu suaminya pun dilemparkan ke air yang mendidih tersebut sampai meninggal dunia. Kemudian anaknya, dan kemudian terakhir Masyitah dengan anak yang sedang disusuinya. Dilemparkan juga, mereka semuanya meninggal dunia dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teguhnya keimanan mereka, Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya sehingga mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam aroma harum daripada keluarga Masyitah. Dan kemudian ketika itu juga dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum yang mana kaum tersebut menghantamkan batu yang sangat besar pada kepalanya. Dihantamkan, kemudian kepalanya hancur dan tumbuh lagi. Kemudian hancur, tumbuh lagi. Kembali ke semula, begitu keadaannya. Kemudian dikatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka ini?" "Wahai Rasul, ini adalah orang-orang yang mana bermalas-malasan berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu." Dan ketika itu juga ada suatu kaum yang dihadapkan kepada mereka itu 2 daging, yang satu daging lezat, kemudian nikmat, baunya harum matang, yang satu busuk, bau dan mentah. Tapi mereka kaum tersebut memilih yang bau, yang mentah tersebut. Kemudian ditanyakan, "Wahai Jibril, kenapa mereka?" Mereka adalah para suami yang memiliki istri yang halal, tapi justru mereka memilih untuk berzina dengan perempuan yang lainnya. Dan juga mereka adalah perempuan yang mana memiliki suami yang halal, tapi mereka malah menggoda laki-laki lain untuk berzina kepadanya. Na'udzubillah min. Dan banyak lagi daripada peristiwa-peristiwa yang mana di dalam Isra Mi'raj ini. Maka singkat cerita, Nabi SAW sepulangnya daripada peristiwa Isra dan Mi'raj membawa hadiah terindah untuk umatnya, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Yang asalnya pian kewajiban sholat 5 waktu itu 50. Bayangkan pian. Atas saran Nabi Musa, Nabi SAW untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala minta keringanan sampai jadi 5 waktu yang sekarang kita jalankan. Bayangkan pian, yang 5 waktu aja masih banyak bolong-bolong, apalagi kalau 50 waktu, bayangkan pian. Maka hal itu jadi hadiah terindah untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj juga mengajarkan kita
bahwa kalau pengen hidup kita berkah, sering-sering ke masjid. Karena peristiwa ini dimulai dari masjid ke masjid, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga, dirikanlah sholat 5 waktu pian. Pian ketahuilah bahwa di dunia ini yang menjadi inti kehidupan kita adalah keberkahan. Hidup kalau kada ada keberkahan, kada akan bahagia pian. Ilmu kalau enggak berkah jadi fitnah. Harta kalau enggak berkah jadi musibah. Kemudian jabatan kalau enggak berkah akan menjadi fitnah. Maka tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah pian, keberkahan tersebut ada dalam mendirikan sholat 5 waktu. Ada dalam mendirikan sholat 5 waktu. Kira-kira kalau ulun tanya, berapa menit sholat 5 waktunya? 30 menit, taruh 30 menit pian. Tapi yang 30 menit itu menentukan keberkahan waktu pian yang 24 jam sehari semalam. Maka jangan sampai pian tinggalkan yang 30 menit ini, maka pasti akan berantakan urusan kita yang 24 jam itu. Waktu kita keberkahannya yang 24 jam tersebut itu ditentukan dengan 30 menit ketika mana kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau dijalankan semuanya, maka niscaya insya Allah semua urusannya akan menjadi berkah. Semua urusannya akan dimudahkan, rezekinya, masalahnya akan diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga sholat 5 waktu kita. Jangan sepulangnya dari sini masih ada lagi orang-orang yang bolong-bolong dalam mengerjakan sholat 5 waktunya. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah." Pertama kali yang kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat 5 waktu kita. Adalah sholat 5 waktu kita. Banyak orang-orang awam yang orang-orang awam itu mereka berkeyakinan bahwa enggak apa-apa, Habib katanya. Ulun kada sholat 5 waktu kada apa-apa. Ulun sering bersedekah. Ulun harap dengan sedekah ini yang mana Allah memasukkan ulun ke dalam surganya. Padahal ini orang enggak belajar ilmu agama. Padahal sholat itu adalah umul ibadah, pokok dari segala ibadah. Ibadah yang lainnya, hajinya kah, zakatnya kah, sedekahnya kah, tidak akan diterima kalau masih meninggalkan sholat 5 waktunya. Banyak itu yang berkeyakinan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada Sahibul Haul, Abah Gurus Kumpul itu ulun baca di dalam manaqib Sidin, ketika mana Sidin sakit yang parah sampai diinfus segala macam. Tapi ketika mana datang waktunya sholat, Sidin mengerjakan sholat 5 waktu. Luar biasa. Ini yang harus kita tiru, yang kita contoh akhlaknya, semangatnya, ibadahnya biar. Ulun lihat di zaman sekarang orang-orang banyak ya Allah, orang-orang yang sakit. Apalagi orang sakit di rumah sakit ataupun puskesmas, mereka meninggalkan sholat 5 waktunya. Seolah-olah berkeyakinan bahwa ketika sakit enggak wajib sholat 5 waktu. Maka ini hal yang salah yang harus diperhatikan dia. Selama kita sehat, selama kita ini berakal dan masih hidup, wajib sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan dia. Karena sumber kebahagiaan kita, sumber daripada kebahagiaan dunia dan akhirat kita, sholat. Maka hal ini perlu diperhatikan ya. Kalau kita naudzubillah ada kebakaran di suatu rumah, misalkan di situ ada anak-anak atau istri kita, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Diam aja? Enggak, pasti diselamatkan. Kalau perlu diseret, dibangunkan. Kenapa? Karena takut terbakar api dunia. Dan harusnya halnya ketika mana seseorang keluarga, daripada kita melihat keluarga yang lagi tidur ataupun sedang bermain, ketika mana sholat 5 waktu telah datang, harusnya kita pun menyuruhnya untuk sholat, membangunkannya. Kenapa? Karena api neraka jauh lebih dahsyat daripada api yang ada di dunia. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, mimma yurithu su'al khatimah tarkus shalah.
daripada yang menyebabkan seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah sering meninggalkan sholat 5 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taraka rajul fariidatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismu ala babin nar kutiba lahu la budda lahu min dukhulin nar." Dikatakan katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seseorang yang meninggalkan sholat 5 waktunya dengan sengaja, maka akan dicatat namanya dan nama abahnya, kemudian dikatakan la budda lahu min dukhulin nar, wajib baginya masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari memperbaiki salat 5 waktu kita, mendirikan salat 5 waktu kita. Jangan sampai jadi orang-orang yang meremehkan salat 5 waktu kita, menunda-nunda waktu salat 5 waktu kita. Diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seseorang saudara yang mana saudarinya telah meninggal dunia. Kemudian saudaranya ini membawa sekantong emas di sakunya. Kemudian ketika itu beliau menggali kuburan untuk saudarinya. Enggak terasa tiba-tiba jatuh itu sekantong emas tadi. Kemudian dikuburkan. Setelah penguburan dia pun pulang, dan di rumah dia cari itu sekantong emasnya. Dicari-cari di laci, di lemari, enggak ada. Sidin pun kemudian berpikir di mana mungkin katanya sekantong emas tadi ketika menggali masuk ke situ katanya. Akhirnya dia pun ketika itu balik lagi ke kuburan saudarinya, digali itu kuburan saudarinya, ternyata subhanallah ada api yang menyala-nyala, dan Sidin pun ketakutan kemudian menguburkan lagi daripada kuburannya tersebut. Kemudian pulang dengan bersedih menghadap kepada ibunya, "Wahai ibu, kenapa saudariku ini?" katanya. Ibunya pun gak tahu apa-apa. "Wahai anakku, kenapa dengan saudarimu yang telah meninggal dunia?" "Wahai ibu, ulun melihat di kuburan saudariku ada api yang menyala-nyala." Ibunya pun sedemikian menangis sejadi-jadinya, dan beliau mengatakan, "Wahai anakku, ketahuilah saudarimu itu selama di dunia adalah orang yang selalu menunda-nunda waktu sholat, yang selalu meremehkan sholat 5 waktunya." Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau aja ini orang yang menunda-nunda waktu sholatnya, meremehkan sholatnya, lalu bagaimana dengan keadaan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu dengan sengaja? Na'udzubillah min dzalik. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi lagi di masjid bersama para sahabat. Tiba-tiba ada seorang pemuda masuk ke dalam masjid dalam keadaan menangis. Ditanyakan, "Wahai pemuda, kenapa engkau menangis?" "Abah ulun udah meninggal dunia," katanya. Ulun kadada punya kain kafan, dan juga kadada orang yang mau mengurusi jenazah abah ulun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merasa ada sesuatu yang janggal. Ketika itu diutuslah Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum. Kemudian mereka pun diutus mendatangi melihat kondisi jenazah abahnya. Akhirnya dilihat subhanallah, abahnya telah berubah menjadi seekor babi yang hitam. Kemudian mereka pun kaget dan mereka bergegas pulang, kemudian melaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, "Wahai Rasul, jenazah bapaknya itu sudah berubah jadi babi." Akhirnya Nabi pun bergegas kemudian ke rumahnya dan melihat ternyata betul jenazah abah dari pemuda ini udah berubah jadi babi. Ketika itu pun Nabi Muhammad SAW berdoa, mendoakannya, dan subhanallah seketika berubah menjadi semula. Nabi pun ikut mengurusi jenazahnya, mensolatkannya, dan kemudian menguburkannya. Dan ketika mana di pekuburan tersebut, ketika akan diturunkan itu jenazah abahnya, subhanallah ternyata berubah jadi babi lagi. Kemudian dikatakan kepada anaknya, "Wahai pemuda, apa yang dilakukan abahmu ketika mana di dunia?" Kata pemuda tadi, katanya, "Abah ulun ini kada pernah sembahyang sholat 5 waktu selama di dunia, wahai Rasul." Kemudian dipanggillah para sahabat, "Wahai sahabatku, lihatlah keadaan kondisi jenazah orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Kelak mereka akan dibangkitkan seperti babi yang hitam ini." Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang muqimunas shalah,
orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Dan mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keturunan kita semuanya menjadi orang-orang yang mana menjaga sholat 5 waktunya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, ini sekelas Nabi Ibrahim yang diminta apa? Bukan minta harta, bukan minta tahta, bukan minta jabatan. Yang diminta adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikanlah aku daripada orang-orang yang termasuk mendirikan sholat 5 waktunya. Dan apakah sampai di situ? Kada wa min dzurriyyati, dan juga keturunan-keturunanku. Pian, bayangkan. Apakah pian selama ini yang diminta pian kepada Allah itu apa? Ini sekelas Nabi Ibrahim yang minta, yang dipinta adalah sholatnya. Apakah pian meminta itu juga kepada anak-anak pian? Apa cuma meminta dengan harta dunia yang hanya sementara? Kemudian meminta jabatan bagi anak-anak pian. Jangan pian selalu memandang kesuksesan itu daripada banyaknya harta, banyaknya daripada mobil yang mewah, kendaraan yang mewah. Kada pian. Seorang anak yang sukses itu ketika mana dia mengetahui pengetahuan ilmu agama. Di saat tubuh pian terbujur kaku nanti, anak pian bisa mensolatinya. Anak pian bisa baca yasin tahlil untuk pian. Bukan yang hanya sekedar harta aja. Itu yang paling penting pian. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya setelah ini untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang menjalankan sholat 5 waktunya. Dan mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW, yang menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan dunia yang hina ini hanya untuk kesenangan semata. Jangan jadikan dunia ini hanya untuk mencari kenikmatan semata. Tidak ingin kecuali hanya untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Siapapun kita orangnya, apapun kita orangnya, niatkan hanya untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sia-siakan umur pian. Umur pian hanya sementara. Kuburan ada di depan mata pian. Jangan sampai pian menyesal kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita, hapuskan segala dosa-dosa kita. Berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ampunkan segala dosa orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Ampunkan segala dosa ibu bapa kami ya Arhamar Rahimin. Berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rabb, syafaati kami kelak ya Allah dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, orang tua kami yang telah meninggal ya Rabb, jadikan kuburannya daripada raudhah min riyadil jannah. Jangan jadikan daripada hufratan min hufarin niran ya Allah ya Rabb. Jangan siksa kedua orang tua kami yang telah meninggal ya Arhamar Rahimin. Orang tua kami yang masih hidup ya Rabb, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan ya Allah berikan taufik untuk berbuat ketaatan kepadamu ya Arhamar Rahimin. Dan keluarga kami yang mungkin masih jauh ya Allah, jauh dari rahmatmu, dari hidayahmu ya Allah, kembalikan mereka ke jalanmu. Berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, kumpulkan kami kelak bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kumpulkan kami kelak bersama orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan mereka ya Arhamar Rahimin. Kumpulkan kami kelak bersama kedua orang tua kami di surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan kami dengan orang tua kami di dunia dalam kesenangan, dalam kebahagiaan, dalam kegembiraan, kumpulkan
akhirat mengenali wajah-wajah kami ya Allah, mengenali kami, mengakui kami sebagai umatnya ya Arhamar Rahimin. Pantaskan diri kami untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad, pantaskan mata kami untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Sungguh celaka orang yang kelak di hari kiamat tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Jangan jadikan kami golongan orang tersebut ya Allah. Ya Allah ya Rabb, perbaiki akhlak kami, perbaiki hati kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, kami meminta kepada-Mu malam hari ini ya Allah. Kabulkan segala hajat kami ya Allah, kabulkan hajat kami, hajat dunia dan akhirat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabb, kalau saja daripada orang yang berdoa ini tidak pantas untuk Engkau ijabahi doanya, bukankah ada orang-orang yang hadir di sini yang pantas untuk Engkau ijabahi doanya ya Allah. Ijabahi doa kami ya Rabb, ijabahi doa kami ya Allah. Kabulkan teriakan-teriakan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, kami meminta sekali lagi kepada-Mu ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama Nabi Muhammad dan kedua orang tua kami ya Rabb. Matikan kami dalam sakaratul maut, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan ketika mana datang sakaratul maut menjemput kami ya Allah, mudah-mudahan Nabi SAW datang menolong kami ya Arhamar Rahimin, sehingga kami selamat dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan berkah keperkumpulan ini ya Allah, Engkau kabulkan hajat-hajat kami. Amin amin ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teriakan-teriakan ulun ada manfaatnya, khususnya buat ulun, umumnya buat fi'il bertaan. Dan salah khilaf ulun mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf, salah kata mohon maaf. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis yang penuh dengan berkah ini kecuali telah bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.